Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khaliqu kulli alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina fazu bi anwa'il khairati wan ni'am. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Di sini saya Jamaluddin Siddiq MPD diminta oleh pengurus HMJ PPA IN Ponorogo untuk membicarakan mengenai manajemen organisasi dalam rangka orientasi jurusan atau OSJUR yang diadakan secara online oleh pengurus HMJ PPA IN Ponorogo tahun 2020. Materi ini sangat penting terlebih bagi sebuah organisasi karena organisasi yang besar pun dengan jumlah pengikut yang banyak, bila tidak di-manage dengan baik, maka organisasi tersebut tidak bisa eksis, tidak bisa berkembang, bahkan bisa bubar bila tidak di-manage dengan baik. Begitu sebaliknya, bila organisasi walaupun itu kecil dengan jumlah pengikut yang sedikit, namun bila di-manage dengan baik, maka akan bisa eksis, maka akan bisa berkembang, bisa lebih maju dari sebelumnya. Oke, yang paling awal kita perlu berkenalan karena la hubba qabla ta'aruf, tak kenal maka tak sayang. Ke depan agar kita bisa berkomunikasi, bisa bersosialisasi, bisa bekerja sama dengan lebih baik, maka kita perlu mengenal satu sama lain. Perkenalkan, saya Jamaluddin Siddiq MPD, biasa dipanggil Ustadz Jamal. Saya dari Semarang, Jawa Tengah. Kemudian untuk S1 saya di UIN Wali Songo Semarang, jurusan PPA, dan S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan PPA. Kemudian saya sekarang selaku dosen di IN Ponorogo mengampu beberapa mata kuliah seperti Khotimla, media pembelajaran bahasa Arab 1, dan lain sebagainya. Kemudian untuk media komunikasi kita bisa berkomunikasi di WhatsApp dengan nomor 0819 9792 4746 dan bisa bertemu di sosial media di Facebook, Instagram, dan YouTube dengan akun Jamaluddin Siddiq. Kemudian untuk moto hidup al-ajru biqadri ta'ab, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Materi kali ini kita akan berbicara 3 tema. Yang pertama, prinsip dasar organisasi. Sebagai mahasiswa, kenapa harus berorganisasi? Dan yang kedua, tentang manajemen organisasi. Membangun HMJ itu berat, maka jangan sendiri. Yang ketiga, jadilah organisatoris ulung, yaitu organisasi selayaknya pohon. Kemudian ada pertanyaan mendasar bagi Anda sekalian. Anda ingin disibukkan dengan kegiatan baik atau dengan kegiatan mubazir? Sebagai mahasiswa S1, Anda tidak mungkin tidak sibuk. Ketika ada waktu luang, Anda harus memilih antara sibuk dengan kegiatan baik atau kegiatan mubazir. Mengapa mahasiswa S1 harus berorganisasi? Yang pertama, saat SMA mungkin di antara teman-teman ada yang belum pernah bergabung dengan organisasi. Di saat S1 ini adalah kesempatan besar untuk teman-teman untuk bisa bergabung dengan organisasi manapun. Karena masa S1 ini adalah masa pencarian jati diri, masa memperluas relasi, masa untuk melatih soft skill, masa untuk memperkaya pengalaman yang kesemuanya itu akan sangat dibutuhkan ketika teman-teman terjun ke dunia kerja. Yang kedua, mumpung teman-teman belum bekerja, karena yakinlah dunia kerja itu akan sangat berbeda sekali dengan dunia Anda sekarang. Dunia kerja itu menuntut Anda untuk bisa
terampil untuk bisa jadi orang kreatif, orang inovatif, orang yang adaptif dengan segala kondisi dan permasalahan. Yang kesemuanya itu bisa diasah dengan Anda masuk dengan organisasi. Mahasiswa masih butuh sarana untuk menyalurkan ide dan gagasan lain, juga sebagai sarana penyaluran hobi, baik yang hobi sifatnya religius, keilmuan, maupun bakat dan minat. Karena ke depan persaingan akan semakin sengit. Orang pintar itu banyak, namun kemudian akan dicari pembeda, yaitu orang yang kreatif, orang yang terampil. Maka selain Anda fokus ke dunia akademis di kelas, maka Anda juga harus fokus untuk memperkaya skill Anda, mengasah skill Anda. Di mana kemampuan atau bakat minat Anda, temukan itu dan asah itu. Dan itu bisa dilakukan salah satunya di organisasi. Banyak organisasi DIN yang baik di bakat minat, religius maupun di keilmuan. Pilih salah satunya dan bisa Anda masuki itu. Yang keempat, Anda mungkin akan bosan kuliah terus, bosan dengan sederet tugas dari dosen, bosan menjalani rutinitas yang sama selama kuliah. Maka untuk mengatasi hal itu, Anda bisa mencari variasi lain, salah satunya di organisasi. Anda bisa bertemu dengan banyak orang, mempelajari karakter orang yang beragam, bertemu hal-hal yang baru, sehingga membuat Anda antusias, selalu bersemangat, dan akan balance antara kemampuan akademis dan kemampuan non-akademis. Kemudian yang kelima, public speaking. Skill public speaking akan terus sangat dibutuhkan baik Anda sedang S1 sekarang maupun Anda nanti terjun ke dunia kerja. Karena hampir semua bidang, hampir semua pekerjaan membutuhkan kemampuan public speaking yang baik. Baik nanti Anda sebagai MC, sebagai khotib, sebagai yang memimpin acara, sebagai sambutan ketua panitia, sebagai kepala desa, sebagai guru dan lain sebagainya, semuanya membutuhkan public speaking yang baik. Yang keenam, melatih skill kepemimpinan. Karena masing-masing dari Anda adalah calon pemimpin di masa depan. Syubhanul yaum rijalul ghad. Dengan masuk organisasi, Anda akan berlatih memimpin orang lain. Dan ini akan sangat berguna di kehidupan Anda mendatang. Yang ketujuh, memperluas jaringan. Masing-masing dari Anda kelak akan bekerja di bidang yang berbeda, akan menempati posisi yang berbeda-beda. Dan dengan luasnya jaringan ini akan mempermudah kehidupan Anda ke depan. Jika ada masalah, jika ingin mengembangkan karir, meminta bantuan, dan lain sebagainya, dengan jaringan yang luas, Anda akan semakin mendapatkan kemudahan tersebut. Yang kedelapan, belajar dimanapun tempatnya. Hakikatnya, berorganisasi adalah belajar. Belajar menemukan hal-hal baru yang sifatnya non-akademik, belajar menghadapi masalah, belajar menemukan solusi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, organisasi. Apa itu organisasi? Secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari bahasa organon yang berarti alat. James D. Mooney mendefinisikan organisasi sebagai sistem kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi ini pada hakikatnya ada di semua lini yang intinya adalah kumpulan atau sistem kerjasama dari dua orang. Yang paling kecil adalah keluarga dan yang paling besar tentu di atasnya dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, provinsi, bahkan sampai negara. Yang berkumpulnya dua orang atau lebih ini adalah hakikatnya untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, prinsip dasar organisasi. Yang pertama, setiap organisasi harus merumuskan tujuan yang jelas. Karena dari awal organisasi
dibentuk untuk mencapai satu tujuan tertentu. Tanpa adanya tujuan, maka organisasi itu tidak akan ada kegiatan, tidak akan melaksanakan apapun karena memang tidak ada tujuan yang ingin dicapai. Dan tujuan ini menjadi arah dan panduan bagi setiap orang yang ada dalam organisasi sehingga melaksanakan setiap tugas dan fungsinya secara maksimal dan dapat menunjang tercapainya tujuan satu organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, adanya pembagian kerja. Harus ada job description atau pembagian kerja yang jelas antar satu anggota dengan anggota yang lain, sehingga tidak ada tumpang tindih antar satu posisi dengan posisi yang lain, bahkan akan menghambat tercapainya satu tujuan. Jika ada pembagian kerja yang jelas, maka diharapkan setiap organ dalam organisasi akan melaksanakan tugas tersebut secara maksimal. Kemudian yang selanjutnya, adanya delegasi kekuasaan. Dengan adanya job description yang jelas, maka akan tampak di situ garis komando dan delegasi kekuasaan. Sehingga setiap orang akan memahami tugas dan fungsinya dan kekuasaan itu tidak tersentral kepada satu orang saja, namun terdistribusi secara merata kepada semua organ dalam organisasi tersebut. Yang selanjutnya, rentang kekuasaan. Rentang kekuasaan ini merupakan penjabaran dari pendelegasian satu kekuasaan. Parameter dan tolak ukur pun harus menjadi bagian dari rentang kekuasaan sehingga tidak timbul diktator kekuasaan atau one man yang berkuasa penuh dalam organisasi tersebut. Jadi harus ada balancing pemegang kebijakan dalam satu organisasi sehingga tidak ada kesewenang-wenangan. Kemudian yang selanjutnya ada pengawasan. Nah, pengawasan ini penting untuk menilai kerja dari setiap organ dalam organisasi tersebut. Biasanya ini sifatnya internal, ditunjuk satu organ tertentu untuk mengawasi sehingga bisa bisa terkontrol dari atasan sampai bawahan. Selanjutnya, adanya kesatuan perintah dan tanggung jawab. Dengan tergambarnya struktur organisasi yang jelas, maka kesatuan perintah atau komando akan terlihat pula. Begitu juga dengan tanggung jawab dari orang yang memberikan delegasi akan nampak. Jadi setiap orang mengemban tugas dan fungsinya masing-masing serta bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya tersebut. Kemudian adanya koordinasi. Organisasi yang baik harus terjalin koordinasi atau komunikasi di dalamnya. Biasanya organisasi itu kendalanya di komunikasi. Kalau komunikasinya baik, personalia di dalamnya kompak, maka organisasi itu akan rapi, akan bagus, akan berkembang. Namun jika koordinasi dan komunikasinya buruk, bahkan tidak ada, niscaya kok organisasi itu lambat laun akan bubar. Seperti itu. Kemudian manajemen organisasi. Tampak dalam sebuah organisasi adalah karakter kepemimpinannya. Kepemimpinan sering dianggap sebagai faktor paling kritis dalam menentukan keseluruhan keberhasilan atau kegagalan. Kita sering mendengar ada pepatah, sekawanan domba yang dipandu atau dilatih oleh serigala, maka sekawanan domba itu akan menjadi kuat. Namun sebaliknya, jika sekawanan serigala dilatih oleh domba, maka serigala itu akan menjadi serigala yang lembek. Berarti faktor dominan dalam sebuah organisasi itu adalah faktor kepemimpinan dari seorang pemimpin. Jika pemimpinnya itu berkarakter, kuat, dan mampu menjalankan fungsinya dengan baik, niscaya organisasi itu akan berkembang, akan maju. Namun jika kepemimpinan dari seorang pemimpinnya tidak kuat, maka organisasinya itu cenderung tidak berkembang. Seperti itu.
Dalam tinjauan Islam, kepemimpinan bisa kita tarik dari beberapa sumber primer, terutama dari Al-Quran dan hadis. Dari hadis ada beberapa seperti sabda Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinan kalian. Hadis ini mengajarkan kita bahwa tiap kita kelak akan jadi pemimpin. Dan tiap dari kita harus bertanggung jawab. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita berikan, apa dampak dari kepemimpinan yang kita emban. Selanjutnya sebuah ayat Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ayat ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin hendaknya bisa menjadi uswah, teladan, contoh yang baik bagi para anggotanya. Kemudian ayat yang lain, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang pemimpin hendaknya bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. Dia mampu amanah atau bisa dipercaya, bisa bertanggung jawab mengemban amanat yang diembannya. Dan saat ia memimpin, wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl, hendaknya mampu bersikap adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan bersikap sewenang-wenang dan tidak seimbang dalam memimpin. Kemudian selanjutnya ada sebuah hadis qudsi, innallaha yuhibbu idza amala ahadukum amalan ayyutqinahu. Ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk bersikap profesional, bersikap proporsional sesuai tugas yang kita emban dan dilaksanakan secara semaksimal mungkin. Itu arti dari hadis qudsi ini. Kemudian ada lagi dari sebuah ayat Al-Quran, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai pemimpin hendaknya kita bersikap lemah lembut, adil dan bijaksana, tidak keras, tidak semena-mena sehingga setiap orang di sekitar kita akan lari dari kita. Namun kita harus bersikap adil sehingga bisa merangkul semua orang yang ada di sekitar kita dan bisa memerintah dengan baik. Dan hendaknya kita mampu fa'fu anhum wastaghfir lahum, memberi maaf kepada orang yang bersalah, wasyawirhum fil amr, dan mendiskusikan, bermusyawarah untuk mencari solusi dari satu kesalahan tertentu. Itu beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari Al-Quran maupun hadis mengenai sifat kepemimpinan dalam Islam. Kemudian ada sebuah pesan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batilu binizam. Kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi bisa dikalahkan kebatilan yang terorganisir. Ini memberi pesan penting bahwa adanya organisasi itu adalah sebuah keniscayaan karena kebenaran yang tidak terorganisir pun akan bisa dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Nah, ini sangat penting sebuah organisasi yang baik. Selanjutnya, filosofi kepemimpinan menurut Ki Hajar Dewantara, salah satu pahlawan dalam pendidikan nasional, yaitu dengan trilogi filosofinya ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Yang pertama ing ngarsa sung tulodo. Sebagai pemimpin terkadang kita perlu berdiri di depan dan memimpin pasukan. Ini penting terutama jika pasukan kita terdiri dari orang-orang yang kurang berpengalaman.
Cara paling mudah memimpin pasukan adalah menjadi teladan. Dan cara yang paling mudah menjadi teladan adalah practice what you preach. Menjalankan apa yang Anda katakan. Jadi, perkataan dan perbuatan adalah seiring sejalan. Itulah hendaknya ciri khas atau sifat yang harus dimiliki pemimpin. Dia bisa menjadi teladan dan bisa diikuti oleh anggotanya. In ngarso sung tulodo. Di depan seorang pemimpin menjadi teladan. Kemudian yang kedua, ing madya mangun karso. Terkadang sebagai pemimpin kita perlu di tengah-tengah membangun pasukan dan berjuang bersama anak buah. Biasanya kondisi ini terjadi ketika anak buah Anda belum terlalu mengerti tugas dan kewajibannya dan mereka sedang menghadapi pekerjaan sulit. Anda perlu membiarkan mereka melakukan sendiri, tetapi dengan membangun jiwa mereka agar semangat dan motivasi mereka tetap membara. Di tengah-tengah mereka, Anda menjadi motivator yang membangun semangat. Ing Madya Mangun Karso. Kemudian yang ketiga, Tutwuri Handayani. Ketiga, pasukan Anda sudah mampu melakukan pekerjaan mereka. Kini tugas Anda sudah lebih mudah. Anda perlu step back dan berdiri di belakang, memberikan dorongan dan coaching atau pelatihan. Biarkan mereka bertugas dan tugas Anda mengamati hasil pekerjaan mereka. Ketiga filosofi ini bisa juga kita maknai dengan artian yang lain, yaitu yang pertama, engarso sung tulodo. Artinya, jika ada sebuah permasalahan dalam sebuah organisasi, maka seorang pemimpin akan maju ke depan dan mengambil tali komando untuk mengajak bersama-sama para anggotanya menyelesaikan, menghadapi masalah tersebut. Dan ia bisa menjadi tulodo atau contoh yang baik bagi para anggotanya tentang sifat kepemimpinan. Kemudian yang kedua, ing madya mangun karso. Artinya ketika sebuah permasalahan telah mampu diselesaikan secara bersama-sama, maka ia akan mundur ke belakang dan berkata kepada para anggotanya, "Wahai para anggota, tenang saja, saya berdiri bersama di tengah-tengah kalian. Bila ada masalah lagi, saya akan maju ke depan dan memimpin kalian menyelesaikan masalah tersebut. Sekarang masalah sudah selesai, sekarang kita melakukan hal-hal untuk mengembangkan organisasi ini selanjutnya." Kemudian yang ketiga, Tutwuri Handayani. Ketika semua anggota sudah bersemangat melaksanakan tupoksinya secara baik dan maksimal, dan ketika sebuah tujuan atau prestasi telah tercapai, maka dia akan mundur ke belakang. Dia akan berkata kepada para anggotanya, "Wahai para anggota, ada sebuah prestasi yang telah kita capai. Ini bukan prestasi yang saya peroleh sendirian, namun diperoleh oleh kalian bersama-sama. Saya hanya memberi motivasi dan hanya memimpin kalian saja untuk prestasi diraih oleh para anggota." Seperti itu. Itu filosofi kepemimpinan ala Ki Hajar Dewantara. Artinya ideal seorang pemimpin seperti itu. Dia berdiri di depan ketika ada masalah, kemudian mundur ke belakang dan ada di tengah-tengah para anggota untuk memupuk motivasi dan semangat, dan ketika ada sebuah prestasi yang telah dicapai, dia tidak mengklaimnya secara individu, namun memberi penghargaan juga kepada anggota-anggotanya. Selanjutnya, kualifikasi kepemimpinan. Hendaknya seorang pemimpin itu harus jujur. Menghindari kejujuran atau menutupinya, Anda akan kehilangan kesempatan berada dalam hubungan sosial yang awet sepanjang waktu. Jujur adalah modal utama bagi setiap orang, terlebih kepemimpinan. Bila ia jujur, maka ia akan berintegritas, berkarakter kuat, dan dapat dipercaya oleh orang. Namun jika suatu kali dia
ketahuan tidak jujur, maka integritasnya akan ternodai dan ia akan dicap oleh orang sebagai orang yang tidak jujur. Selanjutnya amanah. Begitu juga dengan amanah, pemimpin juga harus bisa mengemban amanah, bisa menyelesaikan amanah sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tidak curang atau bahkan khianat. Yang selanjutnya, seorang pemimpin hendaknya komunikatif. Artinya, ia mampu berkomunikasi dengan siapapun, dengan beragam karakter orang yang berbeda-beda, mampu mengkonsolidasikan satu ide, satu gagasan untuk mencapai tujuan tertentu, namun juga tidak menolak pendapat orang lain yang berbeda dengannya. Kemudian, selanjutnya pemimpin juga harus cerdas. Kepemimpinan yang cerdas, delegasikan dan prioritaskan tugas utama Anda. Pemimpin selain melaksanakan tupoksinya secara benar, dia juga mampu memobilisasi, mampu mengontrol, mampu memotivasi, mampu memberikan inspirasi kepada para anggotanya. Dan ia mampu memberikan inovasi terobosan-terobosan bila mana ada satu masalah atau sesuatu yang di luar kontrol. Jadi dia harus cerdas secara pikiran, cerdas secara perkataan, perbuatan, dan secara tindakan. Demikian. Selanjutnya, fungsi manajemen dan organisasi. Yang satu, setiap organisasi itu harus punya fungsi planning, perencanaan. Tidak serta-merta sebuah aktivitas dilakukan tanpa ada perencanaan, namun harus ada perencanaan, harus ada target tertentu, aktivitas apa yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut. Yang kedua, fungsi PSDM atau pemberdayaan sumber daya manusia. Jadi setiap organisasi harus bisa memberdayakan para anggota di dalamnya, bisa memaksimalkan setiap peran dan fungsi dari para anggotanya. Yang ketiga, fungsi pengarahan, leading. Setiap manajemen organisasi harus bisa mengarahkan para anggotanya terhadap peran, tugas, dan mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Kemudian yang keempat, ada fungsi kontrol. Sebuah organisasi yang baik harus ada kontrol di dalamnya. Harus dicek dan recheck terhadap efektivitas tujuan yang akan dan telah dicapai. Bila tidak sesuai dengan arah tujuan, maka harus diingatkan dan dikembalikan kepada rel yang benar. Yang kelima, organisasi harus mempunyai fungsi manajemen waktu. Manajemen waktu itu penting karena selain organisasi itu juga ada kegiatan yang lain. Maka seseorang atau organisasi ini harus bisa memanajemen waktu sehingga semuanya bisa dikerjakan sesuai porsinya masing-masing. Tidak tumpang tindih satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Kemudian yang keenam, fungsi motivasi. Pemimpin juga harus memberikan apresiasi terhadap pencapaian atau prestasi yang dicapai oleh para anggotanya. Karena apresiasi adalah bentuk hal yang bisa membangkitkan motivasi para anggotanya untuk bisa lebih bersemangat dalam melaksanakan tupoksinya. Yang selanjutnya, hakikat organisasi sebagai tim. Ini saya ambil dari buku The Seven Habits, 7 Kebiasaan Baik oleh Stephen Covey. 1. Proaktif. 2. Mendahulukan yang utama. Tahu skala prioritas. Yang ketiga, selalu memulai dengan tujuan akhir. Yang keempat, pendekatan menang-menang atau win-win solution ketika kita mengalami perbedaan. Yang kelima, berusaha mengerti orang lain sebelum dimengerti orang lain. Ini hukum kausalitas. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari orang lain, sebelumnya kita harus menanamkan kebaikan pada orang lain, jangan dibalik. Yang keenam, selalu menciptakan sinergi, keterpaduan, dan kebersamaan. Karena kunci dari efektifnya sebuah organisasi adalah kebersamaan dan komunikasi yang baik di antara anggotanya. Dan itu bisa didapat jika kita
akrab satu sama lain. Yang ketujuh, selalu mengasah dan mengembangkan diri baik fisik, sosial maupun nilai-nilai. Kita sebagai makhluk membelajar harus senantiasa belajar untuk menggali potensi diri dan mengembangkan setiap potensi yang ada dalam diri kita, baik itu fisik, sosial maupun nilai-nilai. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama, prinsip keterbukaan. Artinya, seluruh aktivitas yang terjadi dalam organisasi diketahui oleh semua pihak, melibatkan seluruh anggota tim, dan tidak ada satupun yang ditutup-tutupi. Prinsip keterbukaan ini adalah kunci yang menunjukkan bahwa sebuah organisasi itu sehat. Yang kedua, prinsip akuntabilitas. Artinya menerapkan sistem dan budaya terhadap sebuah pertanggungjawaban, baik atas suatu kegiatan maupun atas tugas yang melekat masing-masing pengurus. Dan pertanggungjawaban ini dilaksanakan di akhir kepengurusan untuk memberikan pelaporan, untuk memberikan evaluasi dan memberikan masukan untuk kepengurusan yang selanjutnya. Yang ketiga, prinsip menyenangkan. Dalam organisasi, suasana harus dibuat menyenangkan, walaupun serius. Sersan, serius tapi santai. Karena di kelas Anda sudah dipusingkan dengan seabrak tugas dari dosen, sudah terforsir tenaganya, maka di organisasi ini harus dibuat menyenangkan agar balance antara kegiatan akademis dan kegiatan di luar akademik. Prinsip selanjutnya adalah kewajaran. Organisasi tidak semuanya merupakan organisasi profit atau berpenghasilan. Sudah mau orang itu gabung ke organisasi, sudah mau dia itu mengemban tugas dan tanggung jawab dengan baik. Itu alhamdulillah, iya kan? Karena bahkan ia tidak mendapatkan insentif dari organisasi, tidak mendapatkan beasiswa dari lembaga. Maka manajemen harus menerapkan prinsip kewajaran. Jangan kita bebankan tugas pada mereka di luar kapasitas, di luar kewajaran. Ya, karena ini akan berbahaya. Karena ketika orang sudah tidak nyaman dengan satu kondisi, maka dia akan mundur teratur. Dan itu tidak baik, presiden yang buruk bagi sebuah organisasi. Jadi prinsip kewajaran itu penting. Kemudian prinsip selanjutnya apresiasi. Sekecil sebesar apapun tugas yang kita berikan, sekecil sebesar apapun kontribusi yang mereka berikan, apresiasi yang diberikan oleh pimpinan itu adalah bentuk charge, energi yang akan membawa semangat bagi sebuah anggota dalam organisasi. Maka apresiasi itu harus penting. Begitu juga dalam proses diskusi yang berlangsung. Perbedaan pendapat yang ada itu adalah sebuah kewajaran. Jangan kita berpikir harus menang, harus menguasai, harus pendapat kita itu diterima. Tidak. Jikalau ada pendapat yang lebih kuat dan itu memang lebih baik, maka harus dengan lapang dada harus kita terima. Harus kita berikan apresiasi kepada orang yang berbeda pendapat. Bahkan juga kepada kritik dan saran yang datang, baik itu dari bawahan ataupun dari pimpinan, itu harus diapresiasi. Karena itu semuanya adalah masukan yang penting bagi berjalannya organisasi. Yang selanjutnya, budaya yang perlu dibangun dalam sebuah organisasi adalah budaya hubungan harmonis. Cinta di atas cinta. Hubungan harmonis ini ditunjukkan dengan pemberian penghargaan kita kepada orang lain. Dan itu bisa berbentuk dua hal. Satu, permintaan maaf. Walaupun kita itu pimpinan, bila melakukan kesalahan, jangan pernah malu untuk meminta maaf. Apalagi bawahan. Kalau kita melakukan kesalahan, jangan juga segan untuk meminta maaf. Permintaan maaf itu akan meruntuhkan dinding hati kita dengan hati orang lain dan akan membuat kita semakin akrab. Kemudian yang kedua, jangan lupa menyertakan pemberian apresiasi
terhadap sekecil apapun kontribusi yang diberikan oleh anggota. Karena apresiasi ini sekali lagi penting untuk memberikan atau menambah motivasi, menambah semangat bagi anggota kita. Apresiasi yang paling mudah, paling ringan adalah ucapan terima kasih. Jadi dua kata ini adalah penting dalam bukan hanya di organisasi, dalam hubungan manusia, hubungan sosial, dua kata ini penting, meminta maaf dan terima kasih. Budaya ini juga perlu ditekankan oleh teman-teman mahasiswa jika berhubungan dengan dosen dalam WhatsApp, dalam telepon, dalam bertemu langsung. Dua kata ini jangan lupa disertakan, meminta maaf dan terima kasih.